Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah daripada kita selalu bersolawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan daripada segala hajat kita, dipermudah urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita saat ini berada di hari yang ke-15 di dalam bulan suci Ramadan. Sudah ya, setengah daripada bulan suci Ramadan, 15 hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita mulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan tidak kerasa, cepat ya, akan meninggalkan kita. Bisa jadi Ramadan meninggalkan kita, dan bisa jadi kita yang ditinggal oleh Ramadan. Masya Allah. Bekas apa pengaruh daripada puasa yang kita lakukan? Apakah ada athar, ada bekaskah? Ataupun ayo yang belum membaca Al-Quran, kejar untuk supaya kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Ini disebutkan Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan di dalam puasa itu ada beberapa derajat, ada 3 derajat, ada 3 model, ada 3 kelompok daripada puasa. Yang pertama shaumul umum. Yang pertama puasanya orang awam. Ada puasa orang awam. Wa shaumul khusus. Yang kedua puasa orang-orang khusus. Tingkatannya di atas orang awam. Wa shaumul khususil khusus. Yang ketiga puasa orang yang di atasnya khusus, yakni orang istimewa. Ya. Adapun puasanya orang awam seperti kita, kita masih masuk orang awam. Ya, yang dimasuk puasanya orang awam itu apa? Fahuwa kafful batni wal faraj an qada'i syahwah. Adapun bentuk atau yang dinamakan puasanya orang awam itu biasanya cuma menahan daripada perut, yakni dia enggak makan, tidak minum, wal faraj anil qada'i syahwah, dan dia tidak melakukan atau apa namanya, dia tidak berhubungan dengan istrinya atau dengan suaminya. Ya, itu puasanya orang umum. Yakni kebanyakan orang awam puasa seperti itu, cuma tidak makan, enggak minum, sama tidak menunaikan daripada syahwatnya. Wa amma shaumul khusus, adapun puasanya orang-orang khusus, ini tingkatannya di atas orang awam. Ya. Fahuwa kafful sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijl wa sairil jawarih anil atham. Puasanya orang khusus, mereka puasa bukan cuma menahan lapar, haus, dan bukan cuma menahan daripada hawa nafsunya, kada. Di atas itu mereka menahan as-sama, pendengarannya, kada mendengar daripada yang diharamkan oleh Allah. Wal basar, mereka menahan, menjaga penglihatannya daripada yang diharamkan oleh Allah. Yalah, bukan cuma menahan enggak makan, enggak minum, itu puasanya orang awam.
puasanya orang khusus, ya, mereka menjaga penglihatan mereka dari yang diharamkan oleh Allah. Wal lisan wal yad, begitu juga menahan lisannya, ya, menahan lisannya daripada berucap dengan ucapan yang diharamkan oleh Allah, berdusta, bergibah, atau mencaci orang. Nah, ini puasanya orang khusus, mereka menahan itu semuanya. Wal yad, menahan tangannya dari apa? Dari berbuat kezaliman, memukul ataupun mencuri, yalah, ataupun ah, menyebarkan berita yang tidak benar, ya. Masya Allah. Ulama mengatakan lisan itu dulu, bahayanya lisan itu dulu dengan lidahnya, ya, bisa dengan lidah bisa menyampaikan fitnah ataupun apa namanya, ghibah dan yang lain-lainnya. Sekarang enggak, canggih, ya, bahayanya lisan juga bisa pindah ke tangan, ya, dengan mengetik daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Warijil, begitu juga menahan kakinya daripada melangkahkan dari tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasanya orang-orang khusus. Wasairil jawarih anil atham, begitu juga anggota tubuh yang lain daripada dosa. Ya. Masya Allah. Ada lagi yang lebih istimewa lagi, puasanya orang khusus, orang istimewa, yakni fasaumul qalb an himamid dunya wal afkarud dunyawiyah wa kaffi amma siwallah azza wa jal. Yang ketiga, puasa orang-orang istimewa, ya, ini orang-orang wali as-salihin, ya. Merekanya puasanya apa? Menahan hati, ya, daripada kesibukan dunia, daripada memikirkan dunia, dan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu puasanya orang-orang saleh. Puasanya paling tinggi tingkatannya. Adapun puasanya seperti kita, puasa orang awam, ini ada waktunya, mungkin cuma bulan Ramadan, ya. Puasanya orang khusus, ya, itu setiap saat mereka mencegah anggota tubuhnya daripada perbuatan dosa. Puasanya orang istimewa, para sholihin, para wali-wali, bahkan para anbiya, para nabi, itu puasanya mereka mengkosongkan hatinya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini butuh riyadhah, butuh latihan. Nah, ya, kita mudah-mudahan bisa meningkat. Yang asalnya daripada puasa cuma menahan dari makan, minum, ataupun menahan syahwat kita tingkatkan lagi, ya, menjadi puasanya orang khusus, yang mana menahan anggota tubuhnya daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada seorang murid tanya kepada gurunya, wahai guru, wahai syekh, hal yajidu laddatul ibadah fi man asallah. Seorang murid tanya kepada gurunya, wahai guru, kira-kira orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu bisa mendapatkan ledatnya, nikmatnya di dalam ibadah? Yalah. Maka sang guru mengatakan, la wala man hamma bimaksiyah. Gak mungkin orang yang orang yang suka berbuat kemaksiatan, gak mungkin dia mendapatkan nikmatnya, lezatnya di dalam ibadah. Bahkan orang yang berkeinginan untuk berbuat maksiat, mereka juga gak akan mendapatkan kelezatan di dalam beribadah. Ini yang mahal itu, ialah yang mahal itu kita ketika beribadah merasakan kenikmatan dan kelezatannya. Makanya, ayo dari puasa ini
kita berusaha untuk apa? Untuk menjauhkan diri kita daripada perbuatan kemaksiatan, melatih diri kita daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi derajat puasa. Kemudian di sini disebutkan tentang ahkamus siyam, hukum di dalam puasa. Ya. Ada yang diwajibkan puasa. Nah, ini masuk pembahasan fikih. Syurut wujubus siyam. Syarat diwajibkan puasa. Yang pertama al-Islam. Yang pertama orang Islam. Orang Islam wajib baginya untuk berpuasa. Ya. Orang Islam dan wajib baginya untuk berpuasa. Fala yasihhu minal kafir. Orang kafir enggak sah untuk berpuasa. Mungkin dia menahan gigih, enggak makan, enggak minum mulai subuh sampai maghrib, tapi itu bukan dinamakan puasa, karena ibadah bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah ada sah, hukumnya enggak sah. Akan tetapi ya wala yutalibu bi fi'lihi fid dunya. Mereka tidak diminta untuk mengerjakan puasa di dunia, tapi nanti mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di akhirat ya. Itu mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gara-gara mereka tidak mengerjakan puasa ataupun sholat dan yang lain-lainnya. Sebagai hukuman dari Allah. Nah, jika orang yang tidak Islam, orang kafir itu yang asalnya enggak Islam, dia masuk ke dalam Islam, maka tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa atau salat sebelum dia Islam. Misal nih ada orang kafir, dia umur anggap umur 50 atau 60 dia masuk Islam. Nah, mulai dia balik sampai dia masuk Islam itu tidak diminta untuk mengqadha daripada puasa atau salat atau amal ibadah yang lain. Nah, yang pertama orang Islam. Kemudian syarat kedua al-bulugh, ya, orang yang sudah balik. Syarat kedua, wajib orang itu berpuasa ketika ia sudah balik. Kalau laki biasanya berusia 15 tahun, ya kan? Ataupun kalau perempuan balik mereka ketika sudah keluar darah haid atau mimpi basah dan yang lainnya. Itu tanda daripada balik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, al-aql, harus berakal, orang berakal. Akalnya normal. Nah, orang Islam balik berakal. Ini wajib baginya untuk mengerjakan puasa. Islam balik tapi kada berakal, ya, gila, junun, maka dia enggak wajib untuk berpuasa. Islam, kemudian orang Islam berakal tapi belum balik. Misal anak kecil, anak umur berapa? Anggap umur 5 tahun, 8 tahun, masih belum balik. Maka belum wajib baginya untuk berpuasa. Belum wajib, ada wajib. Akan tetapi bagi kita orang tua, wajib untuk kita menyuruh anak kita untuk mengerjakan puasa ataupun sholat. Pian punya anak usia 7 tahun. Pian punya anak usia 7 tahun. Itu kata Nabi, murru auladakum bis shalah fis sab'i. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat usia 7 tahun. Yalah, pian punya anak usia 7 tahun, perintahkan sholat. Begitu juga puasa, dikiaskan dengan sholat. Diperintahkan, diajari. Jadi sebelum itu anak kita diajari. Sebelum itu, sebelum usia 7 tahun, misal mulai 4 tahun, 5 tahun, ajari anak kita untuk ngerjakan sholat ataupun puasa. Walaupun cuma main-main aja. Ya, puasa itu paling sampai
duhur, habis itu mereka makan. Ini nggak apa-apa, latihan. Karena mereka belum diwajibkan. Ketika mereka balik, sudah balik, maka mereka diwajibkan. Nah, kemudian syarat yang keempat, itaqatus shaum. Syarat yang keempat di dalam puasa, di dalam syarat wajib berpuasa, mampu, yakni orang yang mampu untuk mengerjakan puasa. Fala yalzamu ghairul mustati'. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka tidak diwajibkan. Siapa mereka? Seperti orang yang sakit, ya, ataupun orang yang tua sudah, orang yang sudah udur, sudah tua, ya, dan mereka nggak mampu untuk mengerjakan puasa, yakni mereka nggak kuat untuk mengerjakan puasa, maka tidak diwajibkan. Begitu juga orang yang bepergian, musafir, ini kan nggak diwajibkan. Mereka mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 tadilah syarat wajib orang berpuasa. Orang Islam, kemudian baligh, berakal, ya, dan mampu untuk mengerjakan puasa. Itu syarat wajibnya. Adapun rukun daripada puasa, ya, rukun daripada puasa, niat di dalam puasa, niat berpuasa. Nah, dan niat ini, ya, niat ini kapan waktunya niat? Ingati, waktunya niat, ya, waktu sah untuk kita niat, yakni setelah tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Mulai masuk waktu maghrib, boleh pian berniat, ya, boleh kita niat untuk puasa di esok hari sampai waktunya terbit matahari, yakni masuk waktu subuh, terbit fajar. Nah, itu waktunya. Habib, ulun belum niat, ya, kadang kan sholat tarawih itu, nah, sholat tarawih biasanya imam itu mentalkinkan untuk mengingatkan kita untuk berniat. Nah, itu manfaatnya. Nah, misal kita jam 3 malam ataupun jam 4 habis sahur kita niat, sah nggak niatnya? Sah, selama belum masuk waktu masuk waktu subuh. Nah, itu baru sah. Tapi kalau niatnya ini mulai maghrib sampai waktu subuh dia belum berniat, belum niat, maka dia wajib untuk imsak, tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai waktu maghrib. Tapi puasanya tidak sah, puasanya tidak sah. Nah, seperti itu. Itu di dalam madhab al-Imam Syafi'i. Di madhab Imam Malik, selain madhab Imam Syafi'i, itu diperbolehkan kita untuk niat, ya, di awal malam bulan Ramadan itu niat puasa 1 bulan penuh. Jadi setelah itu nggak usah niat lagi menurut madhab Imam Malik, ya, itu diperbolehkan. Menurut madhab Imam Malik. Makanya biasanya di awal bulan Ramadan di malam pertama itu kita diajarkan untuk berniat 2. Yang pertama madhab Imam Syafi'i, nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok, ya, lillahi ta'ala. Kemudian diulang lagi menurut madhab Imam Malik biasanya nih, nawaitu shauma sahri Ramadan, ya Allah saya niat puasa selama 1 bulan Ramadan. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya sekira kalau kita kelupaan berniat, ialah kadang kita lupa niat, sampai masuk waktu subuh kita belum berniat, maka itu kita dihukumi sah menurut madhab Imam Malik, tetap dapat pahala, ialah, tapi nanti diwajibkan untuk mengqadha, lagi puasa
hutang satu, seperti itu. Nah, Beb, kalau orang nggak lupa niat, terus boleh nggak dia makan ataupun minum? Kan nggak niat, tetap nggak boleh untuk makan ataupun minum. Misal nih, pian lupa niat, ya, maka wajib imsak, wajib menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, itu hukumnya. Nah, itu kalau puasa, ya. Kalau orang lupa puasa di dalam bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, misal pian mau puasa sunnah, eh, misal puasa Senin Kamis, ataupun puasa apa namanya bulan Sya'ban, atau bulan Syawal, ya, ataupun puasa sunnah, ya, itu kalau kita lupa niat, diperbolehkan niat walaupun setelah masuk waktu subuh. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu duhur. Sebelum masuk waktu duhur. Nah, jangan lupa mulai malam belum berniat, ya. Apa namanya? Kita gak ada niat. Niatnya baru ingat, oh iya ulun tadi malam belum niat. Ini puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Maka diperbolehkan niat sebelum masuk waktu duhur. Itu kan Nabi SAW, beliau sering beberapa kali di pagi hari setelah dari masjid ketemu istrinya Sayyidah Aisyah. Tanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, hari ini ada makan apa? Ujar Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, hari ini nggak ada makanan. Di rumah nggak ada makanan. Maka kata Nabi, beliau langsung mengatakan, idan ana shaim. Oh kalau begitu, ulun puasa aja, kata Nabi SAW. Itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan ataupun puasa qadha puasa di bulan qadha puasa Ramadan, ya, niatnya apa? Sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Nah, hakada. Nah, itu di dalam niat. Nah, ini ada juga yang penting. Kapan sih kita menahan diri kita, ya, untuk nggak makan ataupun minum? Masuk waktu subuh itu kapan? Ya, masuk waktu subuh itu bukan dari adzan. Yalah, jangan salah. Masuk waktu baru adzan. Kadang adzan itu terlambat. Ya, mungkin kadang ada sebagian masjid yang muadzinnya terlambat 3 menit. Nah, kalau pian rumah dekat masjid, wah, belum kedengaran adzan subuh nih, masih makan. Padahal sudah masuk waktu, maka batal puasa kita. Makanya dianjurkan untuk imsak, menahan, ya. Kan ada waktu imsak itu sekitar berapa? 10 atau 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Gunanya buat apa? Untuk kita berhati-hati. Untuk kita berhati-hati jangan sampai kita makan ataupun minum. Tapi Beb, ulun bangunnya kesiangan, ya. Tahu-tahu sudah masuk waktu imsak. Boleh nggak makan ataupun makan kurma 1 biji ataupun minum air? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Imsak itu diperbolehkan kita untuk makan ataupun minum asal belum masuk waktu subuh. Yalah. Oh, kadang hati-hati Bapak-bapak. Masih ngopi. Wah, adzan belum adzan nah. Ya, masih ngopi, masih ngerokok. Ya kan? Kadang ada sebagian orang tuh sudah dengar adzan, tapi adzannya belum selesai. Masih hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, masih ngerokok, masih ngopi. Ini batal puasanya. Tapi kan belum selesai Beb adzannya. Nah,
Ada sebagian orang seperti itu, ya. Kalau di sini insya Allah ada di luar sana. Nah, ada sebagian mereka salah paham. Mereka taunya kalau adzan itu ya sampai selesai baru baru habis. Nah, ada masuknya waktu subuh itu ya terbitnya fajar shadiq, terbitnya fajar shadiq. Nah, itu masuk waktu subuh. Adzan itu sebagai pengingat kita, sebagai apa? Menyampaikan, mengkabarkan bahwasanya sudah masuk waktu, sudah masuk waktu subuh. Nah, kata itu tadi diantara yang syarat apa namanya wajib puasa, rukun daripada puasa, ya niat, kemudian apa namanya imsak, menahan diri daripada puasa. Ini imsak diambil dari ada sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kita masih boleh nggak makan atau minum sebelum subuh? Kata Nabi, boleh ya, engkau minum ataupun makan sebelum subuh sekedar 50 ayat daripada Al-Quran, sekedar membaca 50 ayat. Itu ulama memperkirakan orang membaca 50 ayat daripada Al-Quran itu kurang lebih ukuran 10 atau 15 menit. Nah, ibarat kita imsak itu apa? Kalau di jalan itu kan ada rambu-rambu warna hijau, kuning, ya, sama merah. Kalau warna hijau itu boleh kita masih boleh jalan. Nah, itu masih boleh pian makan minum. Warna kuning itu ibaratnya imsak. Ya, boleh tapi hati-hati. Nah, warna merah itu sudah masuk waktu subuh, nggak boleh makan ataupun minum ataupun yang melakukan yang membatalkan daripada puasa. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Tafadhal. Ini masalah fikih, biasanya kalau ada yang kurang paham ya dipersilahkan. Tafadhal. Hmm. Nah, itu masalah. Nah, ayo. Al-mu'tamad, pendapat yang mu'tamad kalau sudah kita apa sudah masuk waktu, ya sudah masuk waktu subuh, maka kalau kita makan ataupun minum sudah berhenti, jangan diteruskan. Kalau diteruskan batal puasanya. Kalau diteruskan puasanya batal. Ini pendapat yang jumhur ulama, bukan mu'tamad. Jumhur ulama mengatakan seperti itu. Uh, Adapun apa namanya, kalau sampai waktu adzan sampai selesai, ya selama adzannya belum selesai nggak apa-apa. Ini wallahu alam, kita belum pernah mendengarkan seperti itu. Memang ada sebagian pernah juga dengar kalau apa namanya adzannya belum selesai maka masih boleh makan. Padahal waktu masuknya waktu kita puasa
Ialah waktu kita wajib untuk imsak, untuk menahan diri, nggak makan, nggak minum, ya, itu kapan? Setelah masuk waktu fajar, setelah masuk waktu subuh. Nah, setelah masuk waktu subuh, maka ketika sudah masuk, ya sudah, kita nggak boleh makan ataupun minum. Eh, Kayak apa Bib? Kita kesiangan ataupun terlambat daripada sahur. Misal terlambat sahur, ya sudah. Kalau terlambat, makan yang ringan, kurma kah atau apa. Habis itu, selama belum masuk waktu subuh, ya, masih boleh bagi kita untuk makan dan minum. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ibu-ibu nggak ada. Kalau sudah masuk, enggak. Kalau sudah masuk, jangan dimuntahkan, sudah. Nah, ketika kita dengar adzan, maka situ sudah masuk, ya, sudah masuk waktu. Jadi masuk waktu itu subujur. Makanya itu manfaatnya imsak. Manfaatnya imsak buat apa? Buat kita supaya enggak makan ataupun minum sampai masuk di waktunya. Itu manfaatnya. Kalau sudah terlanjur makan ataupun minum, nggak usah dimuntahkan, langsung berhenti. Langsung berhenti, seperti itu. Nah, itu yang lebih aman, pendapat yang lebih aman. Pendapat jumhur ulama mengatakan ketika masuk waktu, ya sudah, nggak boleh untuk mengerjakan makan ataupun yang membatalkan puasa. Fadhal, ada lagi? Silakan. Oh, ada yang mau tanya lagi? Fadhal. Perintahnya Nabi, ya, untuk kita sahur, ya. Walaupun mungkin di antara kita nggak sahur itu kuat, tapi itu Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Makanlah kalian sahur, ya, karena makan sahur itu ada keberkahan. Ya, ini makan di sini nggak mesti makan nasi satu piring, nggak ada. Walaupun cuma 1 butir atau 3 butir kurma, seteguk air, itu dinamakan sahur. Orang Indonesia kan kalau belum makan nasi itu belum sah rasanya. Iya kan? Oh, dapat berkah walaupun. Nah, Nabi mengatakan makanlah sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun cuma seteguk air ataupun makan kurma. Hakadah. Fadhal. Siap. Ya. Ah, lupa hitungan qadanya. Ya itu dikira-kira. Misal ya. Ini sama puasa ataupun sholat. Misal kita mulai usia balik sampai usia kita nih, kita kira-kirakan berapa kali kita meninggalkan sholat ataupun berapa kali kita eh, ketinggalan puasa, nggak puasa. Jadi dikira-kirakan, oh mungkin 3 kali atau 5 kali, ya. Maka setelah itu ya kita qadha. Kalau ingat kita qadha. Ya, kalau ingat, makanya bagus kita nih puasa sunnah, ya. Niatnya boleh mengqadha puasa wajib, puasa fardu kita. Misal, tahun dulu atau beberapa tahun lalu,
kita kelupaan, ada yang wajib diqadha, maka digabung dengan sunnah boleh. Paham? Digabung dengan puasa sunnah boleh. Tapi puasa sunnah, kalau niatnya puasa sunnah, nggak bisa untuk dijadikan puasa wajib. Jadi gimana, Bib? Ya udah, di hari yang disunahkan kita puasa sunnah, kita niatnya mengqadha puasa wajib sekaligus mendapatkan pahala sunnah. Seperti itu. Nah, ingat-ingat, masa nggak ada ingat? Hah? Kita kadang dompet jatuh itu ingat, duit di dalam dompet 5.000 ingat, bertahun-tahun ingat. Masa masalah ibadah kita kada ingat? Ya kan? Ah, Masya Allah. Ala kulli hal. Nah, itu dia syarat wajib puasa, syarat sahnya puasa dan rukun daripada puasa. Insya Allah di pertemuan yang datang kita membahas tentang yang membatalkan daripada puasa. Membatalkan daripada puasa. Ini mesti kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim. Wa'fu 'anna ya Rahim. Wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.